Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 229, Jangan sentuh kakek. Kakek Sen berdiri dan berjalan ke arah Chen Suyun. Sebelum dia membuka mulutnya, dia menamparkan wajahnya dengan keras dan berteriak. Enyahlah. Semakin jauh semakin baik. Kemudian, kakek Sen kehilangan keseimbangan dan jatuh pingsan. Semua anggota keluarga Sen terkejut dan bergegas maju untuk memeluknya. Ayah, kakek. Sen Ruei ingin membantu kakek Sen berdiri, tetapi Sen Lin menyeretnya pergi. Keluarga Sen menjadi kacau karenamu. Dan karenamu, kakek menjadi hancur. Apakah kamu bahagia sekarang? Jangan sentuh kakek. Saya. Sen Lin, jangan pedulikan mereka. Ayo kita bawa kakekmu ke rumah sakit sekarang. Kakek Sen benar-benar ingin membela Kiki. Namun, dia terlalu lemah untuk melakukannya. Dia hampir tidak bisa duduk di sana. Ketika dia melihat apa yang terjadi, dia merasa sedih. Dia tahu bahwa Kiki kecewa padanya. Namun, dia hanya tidak ingin Chen Suyun menyebarkan berita bahwa Kiki telah bertengkar dengan para tetua. Kiki, kakek Sen terus memanggil nama Kiki. Huang Yu tidak berdaya dan segera memanggilmu Kiki. Kiki, aku tahu kamu marah pada kakekmu. Tapi dia pingsan, kita sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Kamu harus datang dan menjenguknya. Karena itu, Seng Xiao mengambil jalan memutar dan menuju ke rumah sakit. Kakek Sen dikirim ke unit gawat darurat. Setelah dokter memeriksanya, dia tahu bahwa dia dalam keadaan tertekan beberapa saat yang lalu. Bagaimana kamu bisa membiarkan seorang pria tua menjadi begitu emosional? Bahkan orang normal pun tidak akan sanggup menanggung guncangan seperti ini. Apakah kamu ingin dia mati? Untungnya, kakek Sen telah dibawa ke rumah sakit sebelum terlambat. Nyawanya tidak dalam bahaya, tetapi dia masih tidak sadarkan diri. Setelah beberapa saat, Mu Kiki tiba di rumah sakit. Di bangsal, ketika dia melihat kakek Sen terbaring di tempat tidur, dia merasa kasihan padanya. Kiki, kakek sangat menyayangimu. Dokter mengatakan bahwa dia belum pulih sepenuhnya dari demam yang dideritanya akhir-akhir ini sehingga ada sedikit peradangan di paru-parunya. Dia pasti merasa sangat sakit tadi. Setelah kamu pergi, ayah menamparkan wajah Chen Suyun dengan keras. Dia meminta mereka untuk pindah dari keluarga Sen. Dia mencintaimu. Jangan marah padanya. Mu Kiki berjalan ke arah kakek Sen dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak marah padanya. Ayah sudah tua. Ada banyak hal yang tidak bisa ia lakukan sekarang. Ia selalu berharap yang terbaik untuk kalian semua. Mu Kiki memegang tangan kakek Sen. Dia tahu bahwa apa yang terjadi malam ini telah menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak. Tidak ada yang diuntungkan dari ini. Dan sekarang, kakek Sen jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Mu Kiki menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Butuh waktu lama untuk menenangkan dirinya. Kamu pasti lelah hari ini. Kembalilah dan beristirahatlah, Sen Lin akan menjaga kakek. Dia akan memberitahu kakek bahwa kamu tidak marah padanya. Saat itu sudah larut malam, Huang Yu menepuk bahu Mu Kiki dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Selamat beristirahat. Mu Kiki berdiri dan berjalan keluar dari bangsal. Kemudian, dia pulang bersama Seng Xiao. Dia tidak mengatakan apapun dalam perjalanan pulang. Xiao, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Tidur saja. Seng Xiao bergegas pulang. Dia masih marah dengan apa yang terjadi padanya tadi. Karena dia mendengar suaranya di telepon. Dia pasti merasa dirugikan. Dia tidak bisa melupakan suaranya tadi. Anaknya sudah lama tidak disakiti sejak mereka bersama. Namun malam ini, dia mendengarnya lagi. Hatinya seperti jatuh ke dalam panci berisi air mendidih. Hatinya sakit, tak tertahankan. Itulah sebabnya dia menerobos semua lampu merah. Mu Kiki tidak berkata apa-apa. Itu tidak sepadan bagi mereka berdua. Jadi, dia memeluk lengan Seng Xiao. Setelah mereka pulang, semuanya akan kembali seperti biasa. Karena dia yakin ibu dan anak itu akan dihukum Tuhan. Chen Suyun masih linglung sampai sekarang. Karena kakek Sen telah menyuruhnya dan Sen Ruei untuk pindah dari Sen Mansion. Meskipun kakek Sen pingsan, dia serius dengan apa yang dia katakan. Ibu, kenapa ibu belum berkemas? Sen Ruei bertanya kepada ibunya sambil memegang tas koper. Ibu tidak mendengar apa yang dikatakan kakek. Ruei, haruskah kita pindah jika kakekmu meminta kita untuk melakukannya? Chen Suyun memegang dan mengguncang bahu Sen Ruei. Aku tidak akan pergi. Aku adalah bagian dari keluarga Sen. Tapi kakek serius. Saat dia kembali, kita tetap harus pergi. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku akan menunggunya dan memohon padanya. Aku akan memohon padanya untuk tidak membiarkan kita berkeliaran di luar. Chen Suyun menangis. Aku tidak pernah menyangka kakekmu akan mengusir kita demi anak haram itu. Ibu, mungkin kali ini kita sudah keterlaluan. Sen Ruei menyesali perbuatannya. Ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Mu Kiki. Dan sekarang kita sudah kalah dalam pertempuran ini. Kakek tidak akan percaya pada kita lagi.
Aku ingin tetap di sini apapun yang terjadi. Aku masih belum menemukan rahasia wanita jalang itu. Aku akan bertahan sampai saat itu tiba. Jadi, kedua ibu dan anak yang tidak tahu malu itu tidak mematuhi perintah kakek Sen. Tetapi, mereka lupa bahwa Sen Lin ada di rumah besar itu. Setelah kembali dari rumah sakit, Sen Lin dengan paksa melemparkan barang-barang Sen Ruei dan Chen Suyun keluar dari mansion. Sen Lin, apakah kau telah tersihir oleh wanita jalang itu? Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Kakek sudah mengatakannya. Dia ingin kalian pergi. Sen Lin tidak hanya membuang barang bawaan mereka keluar dari rumah besar, dia juga menyeret mereka keluar dari rumah. Karena kalian berdua, keluarga Sen menjadi tidak damai. Kenapa kamu tidak bilang saja kalau itu karena wanita jalang itu? Jika kau berani mengatakan sepatah kata pun tentang Kiki, aku akan menjahit bibirmu. Pergilah. Setelah mengatakan itu, Sen Lin mengunci gerbang dan memerintahkan petugas keamanan untuk tidak membiarkan mereka masuk. Chen Suyun tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan diusir dari keluarga Sen. Dia sangat marah hingga hatinya hampir hancur. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Sen Lin. Ibu, sebaiknya kita menginap di hotel terdekat dan menunggu sampai ayah kembali. Sen Ruei membantu Chen Suyun berdiri. Tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan kembali. Saat itu, aku akan memotong-motong Mukiki menjadi beberapa bagian. Terlebih lagi, dia telah mengetahui rahasia kecil Mukiki. Bagaimana mungkin dia menyerah sekarang? Lin Muan dan Lu Qianqian merasa tidak enak karena entah bagaimana menyebabkan pertengkaran dalam keluarga Sen. Mereka merasa kasihan pada mereka meskipun itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, keluarga Lin tetap datang untuk meminta maaf kepada kakek Sen keesokan paginya. Pak Tua Sen, saya minta maaf karena telah menyebabkan masalah ini. Kakek Lin meminta maaf kepada temannya. Semua ini terjadi karena cucu saya tidak menangani masalah ini dengan benar. Muan, datanglah dan minta maaf kepada kakek Sen. Ini semua salahku, kakek Sen. Jangan salahkan dirimu sendiri untuk ini. Kakek Sen menjabat tangannya. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa mengenal gadis dari keluarga Lu? Benar sekali. Kamu belum memberitahuku tentang ini. Kakek Lin bertanya pada Lin Muan.